Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 4 rumah warga di Mataram rusak akibat diterjang gelombang tinggi. Curi puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Jelang Nataru, jumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid terus meningkat. Pemuda bernama Maulana, 19 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga membobol sebuah minimarket di Jalan Sriwijaya. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan pengelola yang mengaku tokonya dibobol pencuri dan mengambil puluhan slop rokok yang terpajang di etalase. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas, polisi akhirnya membekuk Maulana di rumahnya di lingkungan Pagesangan Barat. Polisi juga menyita 10 slop rokok, pakaian dan alat pembobol toko sebagai barang bukti. Tersangka masuk ke dalam toko dengan membuka spanduk, kemudian menjebol plafon toko. Terjadi peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di toko Indomaret, Jalan Sriwijaya. Pelaku mengambil barang berupa 50 slop rokok berbagai merek. Modus operandinya, jadi terduga pelaku masuk ke dalam toko Indomaret dengan cara memanjat atap toko dengan menaiki outdoor AC. Setelah membuka baut spanduk dan masuk, menjebol plafon toko dan masuk ke dalam toko, selanjutnya mengambil barang-barang tersebut di kolong meja kasir. Tersangka mengaku mencuri untuk modal berjudi online dan membeli narkoba. Awalnya berapa rokok, banyaknya rokok yang diambil? 40, bisa 40 lebih, 40 apa ini? 40 pak, 40 rokoknya kemudian dipakai di rokok sendiri apa dikemanain? Jual. Rokok dijual, per slop berapa dijual? 100, 200. Ada yang 100, ada yang 200 ya. Per slop dijual ya. Rokoknya. Nah, terus uang hasil penjualan dipakai apa aja? Main slot, gocek, semua beli sabu. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Tanaman rumput. Seorang pria berinisial FRM asal Kecamatan Jonggat diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena merudah paksa anak kandungnya yang masih berstatus pelajar. Tersangka merudah paksa korban pada awal bulan Desember lalu saat korban tertidur di kamarnya. Tersangka dengan leluasa melakukan aksinya karena ibu korban sedang bekerja di luar negeri. Korban juga tidak berani menolak karena diancam jika melawan. Korban baru melaporkan kejadian yang menimpanya kepada salah seorang anggota keluarganya beberapa hari kemudian, yang kemudian dilaporkan ke polisi. Ayah korban mendatangi korban di kamar, kemudian menanyakan dan tidur di sebelah korban, kemudian menyampaikan bahwa ayah korban itu sedang rindu dengan ibunya, dan kemudian terjadilah persetubuhan terhadap anak di situ 1 kali. Kenapa korban tidak berani menolak pada saat itu? Karena korban pernah melihat ayahnya sering memukul atau mengancam ibunya, jadi korban tidak berani melawan. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Polres Lombok Timur menggelar pemeriksaan senjata api milik anggotanya yang digelar secara massal di halaman kantor Mapolres setempat pada Senin pagi. Total senpi yang diperiksa sebanyak 151 buah, 84 buah merupakan senjata api laras panjang dan 67 lainnya merupakan pistol. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyita 3 buah senjata api jenis pistol dan 15 amunisi karena rusak akibat tidak dipelihara dengan baik serta tidak taat administrasi. Sementara seluruh senjata api yang tidak bermasalah dikembalikan kepada anggota, sembari mengingatkan fungsi dan pemakaian senjata api, yakni melindungi masyarakat. Adapun bagi senpi yang disita akan dikembalikan kepada penggunanya jika mengurus izin administrasi dan berjanji akan memeliharanya dengan baik. Dan kita Polres Lutin sudah diperiksa senjata laras pendek sebanyak 84 dan yang senjata laras panjang sebanyak 67. Ada yang diamankan? Itu ada sebagian yang diamankan karena kelengkapan suratnya udah mati. Ini kenapa harus pemeriksaan senpi? Tujuannya apa? Iya, karena teman-teman oknum ada yang menyalahgunakan senjata secara pribadi sehingga semua senjata akan diperiksa sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan senjata api akan rutin digelar 2 kali dalam setahun sebagai upaya mencegah penyalahgunaan. Anggota kepolisian juga diminta untuk melaporkan senpi yang digunakan jika terjadi kerusakan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Barat menggelar pembagian bantuan sosial kepada ribuan masyarakat NTB usai pemilihan kepala daerah serentak. Pembagian bantuan berupa sembako dilaksanakan Direktorat Binmas Polda NTB yang digelar bertahap di 10 kabupaten kota di Pulau Lombok dan Sumbawa. Pada tahap awal, pembagian ribuan paket sembako dilaksanakan di Kabupaten Bima dan Lombok Tengah. Selain membantu meringankan beban ekonomi warga, Bansos juga untuk mengajak masyarakat kembali hidup rukun dan damai usai pelaksanaan pilkada. Melalui Bansos, warga juga diajak kembali bersatu dan tetap memelihara keamanan daerah serta mendukung pemimpin yang terpilih. Jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Irjen Pol Hadi Gunawan mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan kegiatan preemptif pasca pilkada. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh fungsi Binmas, salah satunya yaitu dengan kegiatan calling system. Jadi kami selaku Dirbinmas bersama staf melaksanakan pembagian sembako di seluruh wilayah di Polda NTB ini, jadi di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Ini tujuan sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu. Pembagian bantuan sosial berupa sembako akan digelar di seluruh kabupaten kota sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah mahalnya harga bahan pokok di daerah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.